Halo pecinta budaya, bersama lagi di channelnya Leti Wulandari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan mencoba mereaksi tarian Babangan Cakil yang merupakan produksinya Mbak Murtisari Dewi yang diproduksi sejak 8 tahun yang lalu. Mengapa saya tertarik untuk mereaksi tarian Babangan Cakil ini? Karena ini merupakan tarian dari Jawa Tengah, tari klasik Jawa Tengah yang sangat berkesan untuk saya dan merupakan tarian favorit saya karena sejak SMP sampai SMA saya ditantang oleh pelatih tari saya untuk menarikan tarian Babangan Cakil ini. Mungkin nyeleneh ya, cakil ditarikan oleh perempuan. Tapi saat itu saya menyanggupi tantangan dari pelatih tari saya dan alhamdulillah pada saat beberapa kali pementasan cukup mendapatkan aplaus dari penonton dan penonton merasa puas. Bahkan ada pelatih tari Kalimantan yang berkomentar itu benar yang nari perempuan. Terus pelatih tari saya menjawab, ya murid saya seorang wanita. Kemudian pelatih tari Kalimantan Selatan menanyakan apa nggak kesurupan kalau nari itu. Kemudian pelatih tari saya menjawab bahwa nggak, anak murid saya tidak pernah kesurupan kalau menarikan tarian-tarian yang saya latih. Alhamdulillah saya setiap mendapat tantangan dari pelatih tari bisa melaksanakannya dengan sebaik-baiknya, baik itu tari wanita, tari putri yang halus, maupun tari gagahan, baik gagahan halus maupun gagahan yang seperti cakil, anoman, sebagainya. Terima kasih saya aturkan kepada pelatih tari Jawa saya, Bapak Suwarno, yang dulu berdomisili di Banjarbaru. Mudah-mudahan beliau masih sehat dan masih tetap terus berkarya. Baiklah, kita coba melihat tari Babangan Cakil. Mari. Tari Babangan Cakil ini ditarikan oleh Mbak Murtisari Dewi CS. Di sini yang mulai masuk kesatrianya adalah Bambang Wisanggeni menggunakan kostum penari gagahan alus. Mengkutonya menggunakan mengkuto Bambangan, sumping untuk hiasan telinga. Kemudian kita lihat ke bawah lagi ada endong, panahan. Di lengan kiri kanannya ada kelat bau dari kulit. Kemudian kostumnya menggunakan celana selutut atau katok bludru. Karena ini penarinya wanita, jadi menggunakan mekak. Kalau penari pria menggunakan katok itu saja dengan stagen. Kemudian kita lihat menggunakan selendang atau sampur, ada 2 selendang dililitkan, dan di atas sampur kita lihat ada sabuk dengan efek timangnya. Boronya juga dipakai, dan kemudian ada jarik yang menutupi katok tadi. Jariknya dibiru. Di belakang kita lihat ada keris, ya, kerisik. Ini ada raksasa yang mulai masuk panggung. Di sini menggambarkan Bambang Wisanggeni sedang menuju ke suatu tempat di hutan dan kemudian sedang bertapa. Ya, di belahan lain kita lihat di sisi lain raksasa-raksasa ini mulai memasuki panggung dengan gerakan yang cukup dinamis. Kita lihat gerakannya khas gerakan cakil ya.
sebentar, kita selesaikan dulu. Tadi belum selesai menceritakan tentang kostum yang dikenakan oleh kesatria. Selain menggunakan jari, di atas jari nanti dikenakan selendang dan sabut. Itu kemudian ada uncal ya, yang ada di bagian bawah. Selain itu juga untuk memperlihatkan bahwa dia seorang bangsawan, ada hiasan gelang. Hiasan gelang batu-batu. Dan kita lihat lagi, Bambang Wisanggeni sedang bertapa dan diganggu oleh raksasa Cakil. Raksasa ini menggunakan mekuto yang khas, mekuto raksasa. Kemudian riasannya riasan yang berbeda dengan riasan satria. Kalau satria riasannya riasan rupawan, kalau Cakil ini riasannya riasan raksasa sangar ya. Ya, gerakan ini Cakil sedang mengukur badannya apakah lebih besar dari dia atau tidak, dan sedang mengukur kemampuan kira-kira bisa tidak mengganggu sang satria ini. Ya, kita ulas mengenai kostum yang dikenakan oleh raksasa Cakil. Mekutonya tadi sudah saya jelaskan, kemudian menggunakan sumping dan menggunakan taring untuk memperlihatkan bahwa dia seorang raksasa. Jadi taringnya itu seperti ini, dikaitkan di telinga. Maaf, saya menggunakan jilbab jadi tidak begitu sempurna memasangnya. Kemudian ini diletakkan di mulut. Jadi ini digerakkan. Nah, ini yang digerakkan oleh Cakil. Kemudian menggunakan rambut gimbal, lalu menggunakan selempang dan kelat bahu juga kiri kanan ada keris. Kerisnya berbeda dengan keris kesatria. Kalau dulu saya menggunakan keris yang bisa diputar-putar. Selendang atau sampur digunakan juga menggunakan selendang yang khusus digunakan oleh penari Jawa. Itu selendang batik ya, batik bagian bawahnya batikan, dan kemudian jariknya juga jarik setengah lutut, maaf setengah paha maksud saya, dan tidak dibiron seperti kesatria, dan menggunakan pinggel. Kita perhatikan kuda-kudanya cukup bagus ya, Cakilnya, dan gerakannya cukup lincah. Ya, ternyata gangguan sang Cakil akhirnya mengusik satria sehingga dia mulai tersadar dari pertamaannya. Ya, kesatria walaupun kelihatan gemulai tapi dia cukup tangkas dan bisa menguasai dirinya. Ini kita lihat gerakan Cakil berusaha mengejek sang ksatria. Ya, gerakannya ciri khasnya Cakil. Saya cukup senang. Ya. Ya. Gamelannya cukup menarik, dan kita sebagai penari itu biasanya bergerak itu sesuai dengan kendangan-kendangan dari pemimpin gamelan.
mulai perang tanding. Ya. Nah, di sini kita lihat Cakil cukup kuat juga untuk menahan beban dari kesatria, dan ini harus latihan untuk menjaga keseimbangan. Ya, Cakil di sini mulai tersulut emosinya, yang semula dia hanya mengejek, sekarang mulai marah Cakilnya. Kita lihat, dia sudah mulai menguruskan kerisnya. Ya. Ya, kita lihat permainan kerisnya. Ya, mulai menyerang. Ya. 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 Ya, ini kita lihat kerisnya diambil oleh kakinya Satria. Ya, bagus sekali. Kita ulang sekali lagi ya. Ya. Ya, gerakannya. Ya. Ya, gerakan terakhir. Ya, akhirnya Cakilnya kena oleh kerisnya sendiri. Maka tamatlah riwayat sang Cakil. Begitulah akhir dari tarian ini. Kemenangan berada di pihak kesatria. Begitulah persembahan tari Bambangan Cakil yang ditarikan oleh Mbak Murtisari Dewi dan teman-temannya. Akan kita ulas lagi beberapa video yang berikutnya. Mudah-mudahan pecinta budaya nanti akan tetap mengikuti video-video yang akan datang. Baiklah, jangan lupa like, subscribe, dan share. Terima kasih.